Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita melanjutkan materi kita, yaitu grup. Yang kemarin kita sudah berkenalan dengan operasi biner. Sekarang kita bisa melangkah ke grup. Apa itu grup? Jadi grup itu suatu himpunan tak kosong. Jadi dia berupa himpunan yang dilengkapi dengan operasi biner. Jadi di sini hati-hati ya, jadi operasinya harus biner. Jadi memenuhi sifat ketertutupan. Nah, dia disebut grup jika memenuhi aksioma, 3 aksioma ini. Yang pertama sifat asosiatif, ini sudah kalian kenal di aljabar linier juga. Jadi kalau asosiatif itu berarti sifatnya ini yang pertama, A star B, kemudian di star dengan C itu akan sama dengan A star B star C. Jadi di sini operasinya A star B dulu, yang sebelah kanan itu B star C-nya dulu yang kita kerjakan gitu ya. Oke, kemudian yang aksioma kedua ada elemen identitas. Nah, di sini biasanya simbolnya itu dinotasikan dengan E, sehingga jadi elemen identitas itu apa? Ini juga sudah kalian kenal di aljabar linear ya. Jadi dikatakan elemen identitas jika dia berlaku sifat ini, dia dioperasikan dengan sebarang elemen di himpunan G tadi, dia eh, dia akan sama dengan si himpunan si elemen yang kita ambil tadi. Jadi misalkan di sini ada elemen A star E itu akan sama dengan E star A sama dengan A. Yang ketiga, setiap elemen di G itu punya inverse. Jadi di sini bedakan 2 dan 3. Kalau yang 2 itu ada, jadi kuantornya berbeda, kuantor yang elemen identitas itu hanya satu, bukan satu, ada elemen identitas, tapi ya nanti sifatnya dia tunggal. Kemudian yang inverse itu, setiap elemen di G itu punya inverse. Jadi di sini ketika kita punya elemen di G, maka si elemen tadi punya inverse, sifat inverse. Jadi ketika A itu punya inverse B, maka kita operasikan A star B itu akan sama dengan B star A akan sama dengan si elemen identitas tadi. Jadi di sini E-nya itu elemen identitas yang di aksioma kedua ini. Nah, elemen B ya kita sudah familiar dengan notasi ini. A pangkat min 1. Kemudian sifat tambahannya, mungkin sebelum ke sifat tambahan, sebagai contoh di sini, kalau kita punya, sebentar, saya punya kemarin kita sudah bahas di operasi di himpunan Z dengan operasi jumlah, kemarin kan operasinya biner. Nah, itu juga merupakan grup. Kenapa? Kita sudah tahu bahwa di Z dia bersifat asosiatif. Nah, kalau elemen identitas, berarti pertanyaannya gini, ada nggak elemen identitas di Z, di himpunan bilangan bulat, dengan operasinya itu penjumlahan. Jadi cari E, E ditambah A sama dengan A ditambah E sama dengan A. Siapakah si E itu? Ada nggak elemen di Z yang seperti itu?
0, Bu. 0. Suaramu kok kecil ya? Oke. Kemudian, jadi kita sudah punya Z itu elemennya 0 di operasi penjumlahannya. Kemudian yang ketiga, apakah setiap elemen di Z punya inverse? Artinya berarti setiap kita ambil A di Z, apakah ada B? Jadi A star B sama dengan, oh sorry, tadi penjumlahan. A plus B sama dengan B plus A sama dengan 0. Siapa si A? Oh sorry, yang dicari B ya. Siapa B-nya gitu kan. Nah ini, berarti B-nya siapa di sini? A. Nah, jadi berarti di sini di operasi jumlah pada himpunan bilangan bulat, dia merupakan grup karena memenuhi 3 aksioma ini. Nah, kemudian ada istilah tambahan di sini, bukan tambahan sih. Jadi, kalau kita punya G dengan operasi star, memenuhi sifat komutatif, jadi A star B sama dengan B star A untuk semua AB di G, maka G dengan operasi star tadi disebut grup komutatif atau grup abelian. Nah, tadi kita sudah bicara himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Apakah di himpunan bilangan bulat berlaku sifat komutatif? Jawabnya Berlaku. iya. Oke, jadi kita punya contoh himpunan bilangan bulat. Ini anggaplah Z-nya bilangan bulat ya. Notasinya Z. Saya nggak tahu equation di Zoom ini bisa nggak? Saya belum bisa. Jadi ini grup abelian. Oke, kemudian himpunan G dilengkapi dengan operasi biner saja. Jadi dia tidak asosiatif, tidak punya elemen identitas, terus setiap elemen tidak punya inverse maupun, jadi intinya di sini ketika himpunan G hanya dilengkapi operasi biner itu disebut grupoid. Nah, kemudian kalau misalkan si himpunan G dengan operasi biner tadi hanya memenuhi sifat asosiatif, maka dia disebut semigroup. Nah, sedangkan kalau semigroup dia mempunyai elemen identitas, dia disebut monoid. Jadi gampangnya di sini grupoid itu hanya bersifat tertutup saja karena hanya dilengkapi operasi biner. Kalau semigroup berarti dia memenuhi biner dan asosiatif. Sedangkan yang monoid itu yang gagal di inverse-nya. Jadi dia bersifat tertutup, ada operasi biner tadi, asosiatif, dan ada elemen identitas. Nah, kalau dia dilengkapi dengan inverse tadi, setiap elemen punya inverse, ya berarti dia grup. Jadi bedakan antara grupoid, semigroup, dan monoid. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Jadi diingat-ingat, kalau grup, dia dilengkapi dengan operasi biner, kemudian asosiatif,
ada elemen identitas, kemudian setiap elemen punya inverse. Oke, contohnya ini. Saya tadi niatnya pakai slide saya. Berhubung slide yang di-share ke mahasiswa lebih lengkap, jadi saya pilih ke sini. Oke, jadi tadi kita sudah bahas bahwa Z dengan operasi jumlah itu merupakan grup abelian. Nah, ternyata tidak hanya Z, himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan real, dan himpunan bilangan kompleks dengan operasi jumlah, semuanya merupakan grup abelian. Nanti silakan dicek. Nomor 2, kita punya himpunan bilangan bulat kelipatan N. Dia juga merupakan grup abelian. Oke, mungkin saya dikte aja. Insert. Kelihatan itu ya, blank page kan? Putih aja ya. Oke, kita mau tunjukkan yang NZ tadi. Oke, yang pertama berarti lah. Kalau enggak asik. Belum. Oke, jadi yang pertama kita mau tunjukkan bahwa apa tadi? Memenuhi sifat apa? Sifat asosiatif gitu ya. Berarti kita diambil sembarang A, B, C, D, N, Z. Berarti kita punya apa? Atau bisa juga pakai gini. Karena NZ itu himpunan bagian dari Z, maka berlaku sifat asosiatif. Kemudian yang nomor 2, lama ya nyoret-nyoret di sini. Yang nomor 2 tadi ada elemen identitas. Nah, berarti di sini kalian harus menebak caranya. Di NZ ada enggak si E itu, elemen identitasnya itu E ditambah. Jadi di sini kalian harus menebak dulu siapakah di. Jadi ada seperti apa namanya? Di sini buramnya gitulah ketika kalian mau konstruksi. Jadi kita punya E ditambah X sama dengan
X ya sama dengan X, di mana X itu sama dengan atau X itu di NZ. NZ di sini kita tahu bahwa kelipatan N gitu ya. Nah, di sini kita dapatkan E-nya siapa? 0 juga kan? Begitu juga ketika kita mau mencari yang dari sebelah kanan, X plus E sama dengan X, maka diperoleh E-nya sama dengan 0. Jadi di sini, ketika kalian sudah mengonstruksi ini, kita bisa menuliskan di sini, terdapat 0 di NZ yang bersifat 0 tambah X sama dengan X tambah 0 Oke, kemudian yang nomor 3, aksiomanya apa tadi? Setiap C nomor 3 diambil sebarang, misalkan T lah, diambil sebarang T di NZ, akan dicari S di NZ juga yang bersifat di sini S tambah T ya. Kita peroleh S sama dengan min T. Jadi setiap elemen di NZ mempunyai inverse. Kesimpulan akhirnya, jadi kita sudah membuktikan bahwa NZ dengan operasi plus merupakan grup abelian. Jadi kurang lebih seperti itu untuk menunjukkan grup. Wow. Oke, nanti bisa dilihat di rekamannya. Saya kembali ke sini aja. Oke, ini banyak contoh. Ini ada contoh monoid. Oh, sorry. Contoh bukan grup. Ini bukan grup juga. Kalau dia bukan grup, berarti kan kalian tinggal menunjukkan aksioma mana yang gagal. Nah, di sini kan disebutkan dia bukan grup karena tidak mempunyai elemen identitas. Dia tidak ada 0 di sini, gitu kan. Kemudian, jadi di situ nomor 6 ini
himpunan bilangan rasional dengan operasi perkalian bukan grup karena ada elemen yang tidak mempunyai inverse, yaitu 0. Jadi, jika tebakan kalian itu grup, suatu himpunan dilengkapi dengan operasi biner itu grup, maka kalian harus tunjukkan memenuhi semua aksioma tadi. Kemudian, jika tebakan kalian bukan grup, maka cukup tunjukkan atau cukup tunjukkan yang gagal yang mana gitu. Jadi tidak harus menunjukkan semua sifatnya, semua aksiomanya. Aku mau tanya. Ya, silakan. Tadi itu yang Ibu buktikan kan buktiin grup abelian. Nah, Oke, grup abelian. Terus? ya, kan pakai 3 aksioma itu ya, Bu ya. Oh, kurang Berarti, satu. Ya, sorry. Terima kasih sudah diingatkan. Jadi, kurang satu tadi ya. Loh, ini saya. Nah, ini oke. Jadi, yang keempat berarti tunjukkan abeliannya. Diambil sebarang X, Y di NZ. Maka berlaku X plus Y sama dengan Y plus X. Gitu kan? Karena di bilangan bulat. Maka bersifat komutatif. Sudah. Jadi dia merupakan grup abelian. Oke, terima kasih koreksinya. Oke, itu contoh-contoh grup. Nah, sekarang kita ke cara lain menunjukkan grup dengan tabel Cayley. Tapi di sini hanya berlaku untuk grup berhingga. Tadi yang dicontoh-contoh tadi semuanya grupnya tak hingga. Jadi himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, real, dan seterusnya. Nah, di sini dikhususkan tabel Cayley ini hanya bisa digunakan untuk grup berhingga saja. Jadi himpunannya yang berhingga. Sebagai contoh di sini himpunan bilangan bulat modulo. Kalian sudah kenalan di DDM 2. Apa itu himpunan bilangan bulat modulo? Ini juga kalau kalian ngambil teori coding sangat dipakai. Oke, jadi kita punya contohnya di sini Z4. Z4 itu berarti anggotanya 0, 1, 2, 3, 4 dengan operasi penjumlahan di modulo 4. Jadi hati-hati. Nah, di sini kita sajikan tabelnya. Yang kolom pertama, baris pertama ini, itu operasinya. Jadi tergantung operasinya, bisa perkalian, bisa penjumlahan, dan seterusnya. Ini menandakan operasi di sini. Kolom pertama dan baris pertama di sini menunjukkan si elemennya. Jadi di sini matrik. Kalau kita bayangkan sebagai matrik, dia matrik persegi. Jadi mungkin saya tandai. Jadi ini si elemen-elemennya. Nah, yang tengah ini hasil operasinya. Hasil operasi si elemennya. Oke, caranya bagaimana? Ya seperti tabel-tabel kalian waktu sekolah dulu. Jadi di sini 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 1 hasilnya 1. 2 dan 3 dan seterusnya gitu ya. Begitu juga yang kolom pertama ini. Kemudian yang di sini 1 tambah 1, 2, 1 tambah 3 hasilnya 4. Karena 4 di modulo 4 hasilnya 0. Sebagai contoh 2 ini juga. 2 ditambah 2, 4, tapi modulo 4 hasilnya 0.
dan seterusnya. Jadi caranya seperti itu. Nah, untuk melihat sifat-sifatnya, tadi kan asosiatif. Kalau asosiatif ini agak susah sih melihat secara. Kalau misalkan saya ke elemen identitas dulu. Elemen identitas di sini kita lihat dari elemen mana sih anggota di grup mana yang hasilnya sama dengan si kolom pertama maupun baris pertama. Nah, kita lihat di sini, dia kan kolom 0, baris 0. Jadi, elemen identitasnya yaitu si 0. Kemudian, inverse. Inverse itu carinya, tadi kan sifatnya X star Y sama dengan Y star X sama dengan si identitas. Jadi, tadi kita sudah menyimpulkan bahwa elemen identitasnya kan 0. Sekarang cari yang di sini. Wow, kok nggak bisa? Oh. Nah, kita lihat di sini 0. 0 di sini maknanya berarti 1 itu inverse dari 3. Atau kebalikannya, 3 itu inverse-nya si 1. Nah, di sini juga sama. Inverse dari 2 adalah 2. Sedangkan inverse dari 3 adalah 1. 0 berarti inverse-nya si 0 itu sendiri. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa semua elemen di Z4 mempunyai inverse. Kalau yang asosiatif, iya, saya agak susah melihatnya di sini. Kalau yang komutatif di sini bisa dilihat matriksnya. Dia matriksnya simetri. Apa itu matriks simetri? Jadi dia transpos jadi dari si merah ini itu sama. Jadi kalau di matriksnya simetri, maka dia grupnya grup abelian. Kalau ngecek asosiatif itu berarti kan gini. 0 misalkan saja saya punya 1. Satu tambah 2, mana 1 tambah 2? 3. 3 tambah 3, 2 ya. Nah, di sini saat kita operasikan 2 tambah 3 dulu. 5 tambah 1, 5, sorry. 1 tambah 1, 2. Jadi di sini intinya memenuhi semua aksioma grup. Jadi khusus untuk si grup hingga ini, himpunan hingga, kalian bisa menggunakan tabel Cayley. Tidak perlu lagi. Oke. Yang belum saya sebutkan tadi sifat binernya ya. Sifat ketertutupannya. Jadi sifat ketertutupan atau binernya di sini, kalau kalian lihat semua elemen-elemen yang di lingkaran merah, di matriks merah ini, masih berada di Z4. Itu maknanya tertutup kan kemarin. Jadi setiap kita mengoperasikan dua elemen di himpunannya tadi, di Z4, dia akan kembali atau hasilnya merupakan elemen di Z4 itu sendiri. Nah, kita lihat di sini semuanya elemennya hanya 0, 1, 2, 3. Oke, itu untuk tabel Cayley. Contoh lain bisa dilihat di sini, ini operasi perkalian, jadi hati-hati. Kalau yang nomor 3 ini, oke.
Di sini ada pertanyaan apakah dia grup abelian? Berarti tinggal ngecek aja apakah si matrik 3 kali 3 ini simetri gitu. Abelian nggak di sini? Kok nggak ada yang nyaut ya? Saya ditinggal kayaknya. Kok diam semua? Kenapa Ricky? Kalian bisa unmute sendiri dong. Bu mau tanya saya, Bu. Ya. Tadi yang barusan kan Ibu buktikan kalau itu tertutup ya. Nah, tapi di sebelumnya itu Ibu nggak buktikan kalau tertutup. Sebenarnya di grup itu perlu buktiin kalau tertutup nggak sih? Atau cuma kita Gini, cukup dibilang aja kalau... tertutup tadi kan saya bilang operasi biner kan. Di sini kan hanya bilangnya operasi penjumlahan. Dia belum bilang bahwa dia operasinya biner kan? Paham nggak Iya. maksud saya? Nah, kalau yang contoh pertama tadi, kan kita sudah tahu bahwa si penjumlahan tadi operasinya biner. Kalau yang di sini tadi, ya di operasi jumlah, di sini kan kita sudah tahu. Jadi sebenarnya di sini intinya kalian sudah harus bisa menunjukkan, menekankan operasinya dia biner. Oke, saya ralat yang nomor 2. Jadi nanti tambahkan dengan operasi jumlah di sini, dia bersifat, operasinya penjumlahan ini bersifat biner. Ya karena alasan NZ itu subset dari si Z. Nah, yang di tabel Cayley tadi, di sini kan dia dengan operasi penjumlahan gitu aja kan. Nah, untuk menunjukkan si binernya tadi dengan cara itu tadi, apakah hasil matriks 4 kali 4-nya ini dia masih di elemen Z4 gitu. Oke, Bu. Berarti tetap perlu ya, Bu ya? Iya. Jadi kalau misalkan di soal itu belum disebutkan operasinya biner, kalian harus menunjukkan dulu bahwa dia operasinya biner. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Oke, yang ini berarti dia grup abelian enggak? Iya. Hah? Yang nomor 2? Oh, tapi nggak tahu grupnya sih. Bentar. Dia grup. Dia kan biner karena semua elemen matrik 3 kali 3-nya masih di G. Elemen identitasnya 1 kan? Kemudian inverse-nya kita punya di sini ada 1, itu inverse-nya 1. Omega, inverse-nya omega kuadrat. Di sini omega kuadrat inverse-nya omega. Oke. Pertanyaannya di sini abelian tidak? Berarti apakah matrik 3 kali 3-nya simetri gitu kan? Kalau kalian lihat di sini, dia tidak simetri kan? Jadi dia bukan grup abelian. Oke, ini latihan soal nanti saja. Saya Masih bingung, Bu. masih bingung yang mana? Itu yang omega-omega itu. Loh, Bu, itu Kan nggak simetri lah, Bu. Oh, sorry. Sebentar. Tadi bingungnya yang abelian apa dari awal? Oke, misalkan binarnya tadi. Kok nggak enak ya? Masih di G gini kan. Kemudian
Oh, nggak cukup sih, digeser ditinggas. Oke, kemudian yang kedua, asosiatif. Nanti saya carikan info deh. Kalau tabel Cayley itu pasti karena dari perkalian. Oke, yang identitas elemen identitasnya adalah 1 gitu kan. Karena setiap kita mengoperasikan 1 dengan sebarang elemen di G, hasilnya sama dengan si elemen di G-nya tadi. Kemudian yang itu inverse ya. Setiap elemen mempunyai inverse. Jadi kalau mau didetilkan, inverse-nya 1 sama dengan 1. Inverse-nya omega sama dengan, semoga kalian nggak bingung, W itu maksudnya ya si omega itu. Inverse-nya omega berarti di sini P kuadrat kan. Satunya inverse dari omega square sama dengan omega. Nah, kalau yang abelian berarti tadi kita cek di sini. Matriknya simetri enggak? Jadi kalau ditransposkan kembali ke dirinya sendiri enggak? Gitu. Ini baris pertama sama dengan kolom pertama, baris kedua kolom kedua, baris ketiga sama dengan kolom ketiga. Oke. Jadi di sini mungkin bisa karena hasil Oke, kalau gini masih bingung? Itu Bu, berarti yang isinya tabel itu omega kuadrat dikalikan omega kuadrat kan jadi omega. Nah, jadi kalau misalnya omega pangkat 6 gitu, jadinya nanti tulisannya di situ omega kuadrat gitu. Sebentar. Omega pangkat 6. Enggak, yang kayak tadi yang sebelumnya, Bu. Ya. Kan Jadi di sini dia 4 ditulis 0 karena dia modulo 4. ya. Jadi kalau seharusnya omega 4 ditulis omega 2 itu apa mesti kayak gitu gitu, Bu? Kan di Jadi situ tergantung nanti operasinya. Jadi di sini dia operasinya di sini kan didefinisikan oleh ini. Jadi ini sudah mendefinisikan juga. Paham nggak maksudnya? Jadi operasi perkalian pada G ini sifatnya ini. Jadi omega kuadrat dikali dengan omega kuadrat hasilnya omega. Itu, bukan omega pangkat 4. Sehingga kalau kalian mau mencari omega pangkat 6 di sini, berarti jawabnya berapa? 1. Hah? 2, 3, 4, 1. Ayo. Ya kah? Si. Kan 1. jangan bingung, Rek. Saya juga bingung nanti. Kan bisa dari sini. Omega kuadrat dikali omega kuadrat dikali omega kuadrat gitu ya. Oke. Ini dikali sama dengan 1.
Jadi semua sangat bergantung pada definisi operasinya. Makanya saya bilang hati-hati di sini. Jadi sangat memperhatikan himpunan dan operasinya. Berarti kalau di soal itu enggak diketahui tabel itunya, berarti Kamu yang bisa. mengoperasikan sendiri. Jadi silakan membuat tabelnya begitu. Pasti nanti di soalnya diberikan definisi operasinya. Sehingga kalian disuruh mengisi si tabelnya itu. Oh. Maaf, itu bagaimana caranya bisa dapat 1? Hah, apa? Kok bisa dapat 1 bagaimana, Bu? Masih bingung. Nah, ini loh. Sebelumnya kan Omega dulu. dikali dengan omega kuadrat. Hasilnya berapa di sini? Oh, ya Bu, makasih. Iya. Jadi perhatikan tabelnya. Ada lagi yang masih bingung? Tapi kan di soal enggak ada kata-kata modulo, Bu, kayak yang soal sebelumnya. Duh, lah ya ini loh, coba dibaca. Dengan operasi perkalian dinyatakan sebagai berikut. Jadi di sini dia itu mendefinisikannya di tabel ini. Paham enggak? Oh, iya. Ya, Bu, makasih, Bu. Nah, ini kan dinyatakan sebagai berikut. Kalau yang tadi bagaimana? Yang tadi itu karena kalian sudah familiar dengan Z4 gitu kan? Dengan modulo 4, jadi kalian nggak kaget. Jadi di sini kan dengan operasi penjumlahan bilangan modulo 4, nah hasil tabelnya seperti ini atau definisinya seperti ini. Nah, karena kalian sudah berkenalan dengan apa itu modulo, operasi bilangan bulat modulo, jadi di sini apa namanya? Kalian sudah paham isinya gitu kan? Kalau yang tadi kan ya memang di sini definisinya seperti ini gitu. Sama dengan yang nomor 3 ini. Nomor 3 ini kan kalian sudah mengenal bilangan I, sehingga kalau kita punya I kali I, hasilnya min 1 kan? Sehingga I dikali min I, hasilnya 1. Nah, ini kan kalian sudah mengenal, jadi nggak kaget. Kalau yang ini tadi kan, ya memang ini operasinya gitu. Oke, ada lagi? Bu, berarti isi dari tabelnya itu selalu yang ada di himpunan itu, Enggak, himpunan yang di soal itu. tidak. Itu kalau bersifat biner. Nah, makanya misalkan nanti ada soal, mana ya? Jadi misalkan ada soal, ada nggak di belakang? Oh, nggak ada. Oke, sebagai contoh gini aja. Misalkan saya punya himpunannya tetap, jadi anggaplah himpunan Z saja. Z isinya 0, 1, 2, 3. Dengan operasi penjumlahan biasa di bilangan bulat. Maka, dia grup nggak pertanyaan saya begitu. Jadi di sini misalkan saya coret jadi ini hanya Z saja dengan operasi penjumlahan di Jadi di sini tanpa modulo 4. Oke, bayangkan soalnya seperti itu. Hanya Z isinya 0, 1, 2, 3 dengan operasi penjumlahan bilangan bulat, operasi biasa. Maka di tabelnya ini isinya kolom pertama
baris pertama sama ya, 0 tambah 1, 0 tambah 2, 0 tambah 3, hasilnya 3. Tetapi di kolom, di baris 2, 3, 4, pasti berbeda. Kenapa? 1 tambah 3 hasilnya berapa? 4 kan? Kemudian di sini 2 tambah 2 hasilnya berapa? 4. 2 tambah 3, 5. Di sini hasilnya 4. Di sini 5. Di sini 6. Bisa diikuti? Nah, jadi di sini kalau kalian lihat, yang ada di tabel ini, hasil operasinya tidak di Z kan? Karena ada 4, 5, 6. Sehingga ketika kita punya himpunan Z, operasi penjumlahan di bilangan bulat, dia bukan operasi biner. Ya jelas dia bukan grup. Nah, itu maksud saya. Jadi tidak semua hasil operasinya ada di elemen si himpunan tadi. Berarti itu maknanya dia operasinya tidak biner pada himpunan tersebut. Kalau hasil operasinya ada, elemennya semuanya ada di himpunan tadi, berarti dia merupakan operasi biner. Begitu. Masih bingung? Mana yang tanya tadi? Bunda, sudah. Iya, sudah, Bu. Terima kasih. Oke, ini latihan soal. Oke, nanti bisa nanti lah. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita berpindah ke sifat grup. Oh, banyak chat ya, baru tahu saya.